Ketika kami naik ke lantai 2, lantai 3 tuh naik tangga, dan di jendelanya itu ada koran, sadari. Ada koran bahasa Jepang, tulisannya itu Islam. Kenapa terfikirkan untuk terfikirkan untuk membangun masjid di sana? Awalnya gimana? Jadi awalnya itu, jadi kita itu sebenarnya berawal dari tahun 2019, berawal dari 2019 itu kita berkumpul sedikit lah, berapa orang, 6 atau sampai 7 orang. Itu di ada restoran, namanya ada restoran bintang, di daerah Shinsaibashi. Mungkin jangan-jangan Sari udah pernah makan di sana juga ya? Iya kayaknya nih. Oh, punya orang di sana juga ya, di Osaka? Iya, di Shinsaibashi, dekat Dotonbori ya. Benar. Jadi ketika itu kita terpikirkan, karena selama ini komunitas kita masyarakat Muslim itu begitu banyak, tapi kita ini belum ada satu tempat yang bisa kita itu istilahnya beribadah, masyarakat Indonesia itu leluasa untuk beribadah di dalamnya. Nah, kemudian karena mayoritas masjid yang ada di Jepang, khususnya di Osaka, itu adalah yang punya orang Pakistan. Masjid Kobe pun yang mengelola orang Pakistan. Sehingga kadang-kadang ketika kita ada event, ada mengadakan acara tertentu, itu kita harus sewa gedung. Bahkan Idul Fitri pun selama ini, itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Osaka itu mereka sewa gedung sehari. Jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia itu mereka sewa gedung, sehingga kita berpikiran, kita ini punya masyarakat yang begitu banyak, tapi kenapa kita tidak bisa untuk mendirikan masjid? Apa yang salah dengan kita? Apa yang salah dengan amalan kita? Gitu. Jadi kita berpikirnya seperti itu sehari. Jadi kemudian pada tahun 2019, akhir 2019, jadi kurang lebih bulan Juli atau bulan Agustus, kita terpikir bagaimana kalau kita ini bangun masjid. Bangun masjid. Nah, ketika itu belum terpikirkan uangnya juga dari mana. Cuma kita hanya semangat 6-7 orang. Akhirnya kita butuh panitia. Jadi awalnya itu rencana kita mungkin bisa terbentuk itu 2022 atau 2023. Karena memang kita tuh menginginkan masjid itu biar ada di tengah-tengah kota Osaka. Karena belum ada satupun masjid di tengah-tengah kota Osaka. Karena itulah kita musyawarah kecil-kecilan. Setelah itu kita bentuk panitia, dan kebetulan Herizal diamanatkan sebagai ketuanya. Maka ketika tuh diamanatkan sebagai ketuanya, maka karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyah, maka setiap yang diberikan amanah tanggung jawab itu dia harus bertanggung jawab atas kepemimpinan dia. Maka ketika itu alhamdulillah kita semangat. Maka awal Idul Fitri 2019 alhamdulillah terkumpul dana kita sebanyak 135 juta 1.350.000 yen atau kurang lebih 140 juta rupiah kurang lebih. Maka dengan modal itulah kita bertekad insya Allah kita akan mendirikan masjid. Tapi waktu itu masih masjid namanya kita akan dirikan Masjid Indonesia. Maka masuk 2020 kita pingin galang dana. Tapi alhamdulillah izin Allah SWT masuk corona. Ketika masuk corona, kita terbentur untuk menghalang dana. Kita memang sudah pernah kita coba hubungi pengusaha yang ada di Indonesia, tapi karena berhalangan, karena tidak bisa pulang ke Indonesia, maka terhalang. Akhirnya kita keliling di Jepang, dari masjid ke masjid pun galang dana, dari kotak ke kotak masjid, dari pintu ke pintu, kita door to door, dibantu oleh para ibu-ibu juga. Ibu-ibu ini ada yang luar biasa nih, ibu-ibu terari. Ibu-ibu ini mereka luar biasa sekali, adalah mereka tuh jual perhiasan mereka, jual pakaian mereka, jual tas-tas merek, ada yang tas LV-nya, tas Prada-nya, subhanallah mereka jual, itu hanya untuk galang dana untuk masjid. Itu pada 2021, karena 2020 kita juga tidak bisa ada galang dana. Nah, pada akhirnya pada 2021 kita masih belum dapat gedung. Karena uang kita tidak cukup, pada uang kita 2021 itu baru terkumpul kurang lebih 10 juta yen atau 10 juta yen atau kurang lebih 1 miliar. Nah, ketika itulah kita coba cari tempat tanah yang bisa kita bangun, kita cari gedung yang di tengah kota. Kita alhamdulillah ada ketemu gedung-gedung yang bekas hotel, karena corona banyak tutup hotelnya. Tapi karena hotel itu kalau kita beli banyak sekat kamar-kamarnya, sehingga untuk merobohkan kamar-kamar itu aja kita butuh sekian miliar. Maka tidak mungkin kan.
dapatkan lagi kita gedung, tapi jalannya begitu sempit. Tapi kita tidak terus berusaha, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah kami gedung, yang mana di gedung itu kami bisa sujud kepada Engkau ya Allah. Tapi alhamdulillah subhanallah, pada 2021 bulan 6 Mei Juni, pada bulan Juni kita dikenalkan oleh Ibu Mimi namanya. Ketika itu dikenalkan ada gedung yang akan dijual. Maka itulah gedung yang sekarang kita tempat ini. Maka kita lihat gedungnya, kebetulan kami sendiri yang waktu pergi melihat. Pas pertama kami melihat itu, yang kami lihat itu adalah arah kiblat Ustaz tadi. Oh, Masya Allah, langsung itu arahnya memang arahnya sudah kiblat. Iya Ustaz, jadi pertama kali kami datang lihat gedung tuh, kami lihat ini gedung kok bagus, tapi bekas pabrik sepatu Ustaz. Dan gedung ini tidak diiklankan untuk dijual Ustaz. Ini luar biasanya. Jadi subhanallah, dan luar biasanya lagi Ustaz Ari. Jadi yang menyebabkan kami itu meneteskan air mata itu adalah ketika kami lihat gedung ini, kan gedung ini masih dalam keadaan kotor sekali karena bekas pabrik sepatu. Ketika kami naik ke lantai 2, lantai 3 tuh naik tangga, dan di jendelanya itu ada koran Ustaz Ari. Ada koran bahasa Jepang, tulisannya itu Islam. Itu koran itu mungkin udah puluhan tahun itu. Koran itu mungkin di jendela itu. Karena warnanya udah dilusuk sekali dan sudah berubah warna menjadi kuning. Nah, itu tulisannya Islam. Maka ketika itu Anda berpikir, Anda arahkan kompas itu arah kiblatnya tuh pas sekali. Pas sekali, nggak tersisa, maksudnya lurus itu arah kiblatnya. Subhanallah, maka ketika itu Anda bertekad, insya Allah gedung ini akan jadi milik kita, insya Allah, dengan izin Allah SWT. Tapi ketika itu uang kita nggak punya tadi. Kita nggak punya uang. Nah, kita baru punya uang tuh kurang lebih bulan 2021 bulan 6 itu baru uang kita 1 miliar lebih lah, Ustaz Ari ya. Nah, ketika itu kita tanya harga gedung. Harga gedung ini kurang lebih ada 28 miliar lebih, Ustaz Ari. 28 miliar ya? Iya, kurang lebih 28 miliar lebih Ustaz Ari. Jadi, nah ketika itu, tapi kita punya tekad. Insya Allah gedung ini jadi. Nah, cuman ketika itu karena kita belum keyakinan kita pada panitia pun bahkan ada yang down karena nggak mungkin beli gedung sebanyak ini ya, Pak. Bahkan di antara teman-teman juga kita cari gedung di luar kota saja lebih murah daripada ini. Kenapa harus membeli gedung di dalam kota? Tapi kemudian kami bilang kepada teman-teman yang ada sedikit down, ada mungkin karena tidak mungkin kan untuk mencari uang dalam waktu yang begitu pendek. Karena ketika kita beli mau tanyakan gedung ini harus segala dilunasin dalam masa 3 bulan. Kalau mau beli gedung ini mereka kasih tengah waktu hanya 3 bulan saja. Sebenarnya pembelian gedung di Jepang tuh harus cash Ustaz Ari, atau melalui pihak bank. Cuma kita katakan kepada mereka bahwa kita ini orang Muslim dan tidak boleh pakai riba di bank, dan mohon toleransinya. Sehingga kita dikasih waktu jeda 3 bulan. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulan 9 bulan Mei, Agustus, September, pada bulan September tanggal 16, alhamdulillah uang kita terkumpul sebanyak 16.500.000 yen atau sebanyak kurang lebih 2 miliar. Itu pada bulan 9 September tanggal 16. Maka kita beranikan diri kita itu bahwa kita ingin gedung ini. Nah, habis itu mereka minta kita harus bayar DP dulu sebanyak 16.500.000 yen. Maka ketika itu DP kita serahkan. Habis uang kita semuanya sehari. Oh, Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Sedangkan yang harus kita bayar itu lagi kurang lebih 27 miliaran, 26 miliar lebih yang harus kita bayar. Kalau dihitung renovasi mungkin lebih daripada 29 atau 30 miliar. Setelah itu, tapi kita nekat untuk tetap membayar, membeli gedung ini. Maka sejak itulah kita mulai gerilya kemana-mana, kita cari dana kemana-mana. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, sehari uang kita belum terkumpul juga. Bahkan kita sempat dituntut ke penjara. Maka katakan Pak Herizal, kalau seandainya, karena di Jepang ini kan tidak boleh kalau waktunya itu harus pas Pak Hari, terus ada ini. Ini kalau waktunya bayarnya bulan 3 bulan, harus 3 bulan, nggak boleh lebih daripada itu. Maka ketika itu Pak Herizal, kalau kamu tidak sanggup membayar gedung ini selama 3 bulan, itu berakhir pada bulan 12 tanggal 24, tanggal 24, maka kamu akan gedung tetap akan kita ambil lagi. Kemudian uang DP kamu kita harus kita ambil uang DP kamu, tidak kembalikan lagi, dan kamu akan dikenakan denda. Kenapa? Selama 3 bulan ini banyak orang yang akan beli gedung ini, tapi karena kamu telah membayar DP,
diharapkan kamu bisa membayarnya, rupanya kamu tidak bisa membayarnya, maka kamu harus membayar sebanyak kurang lebih 20 juta yen lagi sebagai penalti atas apa yang kamu lakukan katanya. Subhanallah. Jadi ketika itu kita pusingnya bukan 7 keliling lagi sehari, tapi udah pusing luar biasa. Sehingga kita dikeluarkan surat dari mereka, dituntut pengadilan. Kalau seandainya tidak bisa kita bayar, kita akan dimasukkan ke penjara. Maka itu ketika itu kami bilang sama istri, insya Allah apapun yang kita punya kita kasih. Tapi insya Allah Allah masih tahu. Ya, kita bilang sama teman-teman, bahkan di antara teman itu ada yang mengundurkan diri. Nggak mungkin kita untuk melunaskan gedung ini. Bahkan di antara teman-teman juga mungkin, tapi ada antara teman-teman itu yang mensupport luar biasa, sangat luar biasa, perjuangan teman-teman juga luar biasa. Kemudian izin Allah, Ustaz Ari, pada bulan 12 itu kita coba galang dana kemana-mana, bahkan di seluruh dunia. Kita dibantu oleh muslim yang ada di dunia, muslim Indonesia dan khususnya. Kemudian kita minta tolong juga kepada Bapak Sandiaga Uno untuk mengisi sedikit pengumuman di media beliau untuk penggalang dana untuk Masjid Istiqlal Osaka. Izin Allah Subhanallah wa ta'ala, izin Allah pada bulan 12 Ustaz Ari, pada bulan 2 Desember tanggal 19 sampai bulan Desember tanggal 24 itu kita bisa mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih itu 20 miliar sehari. Masya Allah. Nah, jadi 20 miliar. Jadi dari bulan 6 ke bulan 9, kemudian dari bulan 9 ke bulan 12 itu kita bisa mengumpulkan kurang lebih itu 5-6 miliar. Nah, ketika dalam satu minggu itu, dalam satu hari itu kita bisa mengumpulkan uang itu 6 miliar, 5 miliar sehari. Masya Allah. Nah, izin Allah SWT. Jadi kita terus menggalang dana, kemudian kita adakan juga ceramah online. Kemudian alhamdulillah, rupanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi mungkin selama ini ketika itu sudah di hari-hari terakhir itu saat ini kita sempat itu mungkin Bang Dian dari Neo Japan pernah meliput juga. Sempat meneteskan air mata, bahkan mungkin selama ini kita salah dalam berdoa, mungkin kurang tepat. Jadi selama ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, ketuklah pintu hati si A, si B, termasuk Bapak Hairul Tanjung, pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk membantu melunaskan masjid ini. Tapi mungkin doa kita ketika itu belum pas. Tapi di akhirnya kita minta, ya Allah, tolong lunasi masjid ini, ya Allah. Kalau seandainya engkau tidak lunasi, ya Allah, masjid ini, tidak akan ada lagi orang yang akan sujud di Osaka ini, ya Allah. Masya Allah. Jadi kita minta nangis malam-malam kepada Allah SWT karena kita memang sudah di ujung sekali. Tapi rupanya Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita, dibantu dari teman-teman semuanya, ibu-ibu yang luar biasa pengorbanan mereka. Akhirnya pada bulan 12 tanggal 30 tadi gedung ini uangnya bisa terkumpul, Ustaz. Maka pada bulan 1 tanggal 12 kita lunasi semua uang gedung ini, kita lunasi semuanya. Maka bulan 1 tanggal 12 2022 tahun kemarin, alhamdulillah sejak itu gedung ini sudah kita pakai untuk sholat 5 waktu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi itu kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jadi kurang lebih, jadi subhanallah ini perjuangan teman-teman kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, mungkin termasuk Ustaz Ari juga, dan teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, berkat perjuangan mereka, pengorbanan mereka yang telah bantu lahir dan batin, kemudian seberapapun sumbangannya, karena 28 miliar atau 30 miliar tidak ada kalau tidak ada 1 rupiahnya. Jadi 1 rupiah miliar itu ada karena ada 1 rupiahnya. Jadi kita luar biasa mengucapkan terima kasih, semoga Allah balas amal jariahnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Dan alhamdulillah sadari Masjid Istiqlal Osaka ini setiap Jumatnya kita sudah dihadiri kurang lebih 400 sampai 500 jemaah setiap Jumatnya. Alhamdulillah. Kemudian Ramadan tahun lalu, Idul Fitri tahun lalu kita bisa di jemaah bisa sampai 3.000 lebih jemaahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan tahun ini lebih lagi di titik doanya sehari, masya Allah. Oh, speechless ya. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz, masya Allah. Injury time ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kayaknya nggak mungkin ya kalau kita pakai logika, kayaknya nggak mungkin sih ngumpulin 28 miliar dalam waktu sesingkat itu ya. Tapi ya ini nggak ada yang nggak mungkin ini kayak ya mirip-mirip
Ya berasa udah terjepit injury time tuh pertolongan Allah datang gitu Masya Allah teman-teman. Ini kayak Nabi Musa udah kejepit di lautan tinggal tahu kan masukin tiba-tiba ada pertolongan Allah. Ini kejadian langsung ya, contohnya udah ada di mana-mana, kurang apa lagi gitu contoh yang ada di dunia ini. Masya Allah luar biasa. Ini masjidnya kita lihat nih indah banget nih kayaknya dari sini ya. Ini luasnya berapa kalau boleh tahu nih Ustaz? Alhamdulillah luasnya itu 5.000, kalau meternya Ustaz total 6 tingkat kita nih Ustaz. Totalnya itu 5.020 meter Ustaz. Jadi kalau 5.020 meter, kalau meterannya luas tanahnya 312 meter Ustaz. Allahu Akbar ya Allah. Nah di sana nih aduh ya dengar cerita masih amazed ya. Ibaratnya kalau misalnya sampai kemudian tenggat waktunya kemudian nggak finish mau nggak mau kan ya berarti Ustadz ya harus menjalani hukuman gitu Ustadz ya. Dan siap Ustadz, alhamdulillah. Di negeri orang lagi gitu ya, menjalani hukuman di negeri orang. Dan ini sebuah perjuangan yang inilah mungkin sebuah contoh ya pada saat dimana kita merasa udah tinggal Allah doang yang bisa nolong, ya akhirnya dibuktiin sama Allah nih. Luar biasa. Ini guys, ini apa namanya kalau kita lihat ya, perjuangan yang ada di Jepang ini nggak kaleng-kaleng ya, walaupun jumlahnya mungkin nggak begitu banyak, tapi sekarang yang bisa dikoordinir sampai ribuan orang untuk sholat id ya, ini Masya Allah jadi solusi ya. Dan sepertinya kita juga kepengen tahu nih kira-kira di gedung ini, di masjid kita ini, di Masjid Istiqlal ini fasilitas apa aja Ustaz yang ada di sana Ustaz? Alhamdulillah Ustaz tadi di lantai satunya itu Masya Allah alhamdulillah kita jadikan buka Miomat. Miomatnya adalah koperasi yang mendukung apa namanya operasionalnya Masjid Istiqlal Osaka ini saat ini adalah koperasi masjid kita. Maka di koperasi ini adalah kita menjual makanan-makanan halal, ada bakso juga sehari, ada tempe juga. Oh, aduh, Masya Allah. Berarti kalau kita wisata ke Osaka kita bisa mampir sana makan bakso gitu ya? Iya, Insya Allah. Bisa sehari bisa apa namanya bisa di sini Insya Allah. Namanya Miomart itu ya? Namanya Miomart, Insya Allah, alhamdulillah. Di sini kita berjual masakan Indonesia, makan Indonesia luar biasa, alhamdulillah. Boleh sambil ngintip, Ustaz? Sambil ngintip di sana. Ini kami kenalkan sedikit ibu-ibu. Ibu-ibu inilah yang menjual perhiasan-perhiasan mereka. Allahu Akbar. Ada tasnya Louis Vuitton, Prada, mereka jual nih, Ustaz ini. Waduh. Apa namanya untuk penggalangan ini, baju-baju ini akan dilelang saat tadi, baju-baju pada ibu-ibu akan dilelang juga untuk operasional masjid. Masya Allah, udah semangat sekali ya ibu-ibu yang di sana tuh, luar biasa tuh sepertinya. Luar biasa, Masya Allah. Kalau yang di sana tuh koperasinya ya, martnya. Koperasinya Ustaz, koperasinya Ustaz. Ini kalau, ini di luar berarti Ustaz ya? Anak keluar sambil jalan sebentar Ustaz ya, apa Ustaz ya. Ini gedungnya. Keren ya. Ini Masjid Istiqlal Osaka nih. Kita pasti tengah kota Ustaz hari ini, tengah kota nih jalan raya. Dotonbori sebelah mana Ustaz? Dotonbori sebelah situ Ustaz. Pas di belakang masjid kita. Itu gedung tertinggi di Osaka Ustaz, Abeno Arukas, mungkin Antum pernah kesana kemarin Ustaz. Nah, di mananya yang sebelah sana tuh? Yang ujung sana tuh? Iya Ustaz, itu gedung tertinggi di Osaka itu Ustaz hari. Itu adalah gedung tertinggi di Osaka, namanya Abeno Arukas. Nah, tentunya untuk mencari objek wisata yang kearifan Indonesia, datang ke Masjid Istiqlal Osaka ini teman-teman, karena ini masjid Indonesia dan bahkan ada makanan Indonesia juga, segala kuliner juga, ada benderanya juga tuh, Masya Allah, luar biasa ya. Ini sengaja kita pasang bendera Indonesia melambangkan bahwa masjid ini memang dikelola oleh masyarakat Indonesia dan perjuangan masyarakat Indonesia Ustaz Ari. Masya Allah, ini membanggakan ya, Masya Allah, bisa menginspirasi di rekan-rekan kita yang ada di belahan dunia manapun ya, untuk lebih semangat. Kemudian ini nggak ada yang nggak mungkin, ini digagas dari cuma beberapa orang akhirnya jadi gedung seperti ini. Di luarnya itu saat tadi kita bikin tulisan syahadat, itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah kemudian kita tulis juga dalam bahasa Jepang. Sehingga kebetulan masjid kita ini bertepatan dan di lampu merah, sehingga orang-orang mobilnya yang berhenti di sini mereka bisa lihat syahadat di sini. Masya Allah. Kira-kira untuk Ramadan tahun ini ada kegiatan apa di sana, Insya Allah?
Ya Ustaz, insya Allah kita kebetulan kegiatan kita di Ramadan tahun ini tuh lumayan full Ustaz, termasuk kita ada pesantren kilat, kemudian juga kita ada kegiatan-kegiatan ada iftar sama Ustaz ya. Ini kami kirimkan juga gambaran gambaran Anda sudah kirim seperti itu. Oh itu dia. Oh ya program Ramadan, taharib Ramadan. Ramadan schedule iftar, sahur, tarawih, prayer. Oh, masya Allah. Oh, ini pakai bahasa Indonesia ya, sana ya? Iya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Aduh, masya Allah. Waduh, luar biasa ini untuk warga Indonesia yang ada di Osaka. Alhamdulillah sekarang sudah punya tempat ibadah dengan program yang sudah disusun begini. Ini juga bermanfaat untuk warga-warga Indonesia yang ada di sekitar Osaka. Itu sampai ke kota mana aja, Ustaz? Ya Ustaz, jadi karena Osaka ini kan di wilayah provinsi Osaka ini kita namanya ada wilayah Kansai Ustaz ya. Nah di wilayah Kansai inilah kita ini Ustaz kita termasuk daerah Kobe, kemudian ada daerah 3 namanya Wakayama dan Nara itu banyak di antara mereka juga yang ikut ke Masjid Istiqlal Osaka. Oh gitu, insya Allah. Nah ini mungkin sebagai penutup Ustaz, mungkin ketika nanti orang Indonesia yang bertandang ke Osaka, boleh tahu di jalan apa persis Ustaz? Ini jalannya di jalur 43 Ustaz, di namanya Nishinari namanya Ustaz. Nishinari, ya? Iya Nishinari Ustaz, ya. Nishinari. Nah teman-teman semuanya yang mungkin lagi berkunjung ke Osaka, kalau ke Jepang insya Allah pasti akan berkunjung ke Osaka, dan ini perlu kita bangga juga bahwa Indonesia punya masjid di sana dan perlu kita support. Ini sebuah kebanggaan karena kemarin Neo Japan datang ke kita juga membanggakan masjid ini gitu. Super Kokeji juga yang orang Jepang yang juga dekat dengan Indonesia juga membanggakan masjid ini sebuah kebanggaan luar biasa. Jadi mungkin bisa di follow. Mungkin ada Instagramnya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, kita udah punya Instagram juga, kemudian kita juga punya Facebook juga Ustaz, alhamdulillah. Namanya apa Ustaz? Kalau boleh biar di follow sama teman-teman. Kalau tidak salah Masjid Istiqlal Osaka Ustaz. Masjid Istiqlal Osaka. Aduh, masya Allah luar biasa nih. Nah Ustaz, ini sebenarnya gini banyak juga mungkin warga Indonesia yang berada di negara lain gitu, atau juga mungkin di daerah-daerah mereka tinggal gitu. Ada pesan nggak Ustadz untuk mereka semua agar bersemangat dan juga mungkin menginspirasi untuk menjadi penggerak perubahan atau game changer gitu di daerahnya masing-masing? Kira-kira apa di pesannya Ustadz? Insya Allah Ustadz, mudah-mudahan saat ini kita ini masih belajar Ustadz. Ustadz Ali masih belajar, mudah-mudahan dengan doa antum ini tujuan kita memang mudah-mudahan Ustadz Masjid Istiqlal Osaka ini bisa dari umat untuk umat. Jadi kita di Masjid Istiqlal Osaka ini Ustadz, kita tidak ada aliran kita cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah Ustadz. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita menerima dari segala penjuru dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Nah kita mau mudah-mudahan dengan adanya Masjid Istiqlal Osaka ini bisa menjadi pendekat umat, kemudian juga bisa menjadikan asbab hidayah buat orang lain, khususnya masyarakat Jepang yang ada di sekitar. Dan alhamdulillah kita setiap hari Jumat itu kegiatannya kita juga kalau sekarang masuk Ramadan biasanya kita menyediakan nasi Ustaz, setiap Jumat Ustaz. Oh gitu, masya Allah. Alhamdulillah, jadi pada seluruh jemaah ya mudah-mudahan bisa jadi asbab hidayah Ustaz ya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Waduh, ini luar biasa wawancara kita dengan guru kita Ustadz Hairizal yang ada di Jepang. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya dan juga menginspirasi yang sekarang menjadi diaspora di negara yang berbeda gitu ya. Bahwa perjuangan itu walaupun sibuk, walaupun di negara orang, tapi ya siapa tahu teman-teman semua yang ditunjuk sebagai amanah untuk mengenalkan Allah kepada warga. Ini luar biasa, semoga menginspirasi teman-teman semua. Kita perlu mendoakan Ustadz Hairizal dan juga semua kawan-kawan yang ada di Osaka agar tetap istiqomah dan juga dimudahkan jalannya, dan perlu kita support juga apa yang dibangun sama teman-teman yang ada di Jepang, di Osaka khususnya, agar juga menginspirasi daerah-daerah lainnya semuanya. Terima kasih nih waktunya nih Ustadz untuk memberikan waktu ke kita mendengarkan ya, mungkin kisah singkat tapi benar-benar menginspirasi. Saya tadi sampai speechless dengar cerita yang seperti itu ya. Masya Allah, terima kasih jazakallah khair Ustadz untuk waktunya. Salam untuk semua teman-teman yang ada di Osaka. Ya Ustadz, insya Allah Ustadz Ari mungkin suatu saat nanti kemudian kita juga bisa nanti mungkin bantuan antum nanti kita bisa podcast insya Allah Ustadz. Jadi mohon dibantu
dakwah perjuangan dakwah teman-teman di share, perjuangan dakwah teman-teman yang ada di Osaka ini Ustaz. Jadi kemudian semoga selalu jasad kita ini, badan kita, pikiran kita, hati kita, dan seluruh tubuh kita Allah gunakan untuk selalu menolong agama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Karena masjid ini jadi bukan karena kita, tapi karena Allah sudah menentukan tempatnya jadi di sana. Hanya saja Allah apakah gunakan kita atau tidak, Ustaz. Jadi semoga Allah SWT gunakan kita di seluruh dunia ini untuk menolong agama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Afwan, kalau boleh misalnya warga Indonesia mau ikut serta membantu mensupport kegiatan dakwah teman-teman yang ada di Masjid Istiqlal Osaka, itu bisa kirim kemana, Ustaz? Bisa Ustaz, alhamdulillah kita juga punya rekening Bank BI Syariah, Bank Syariah Indonesia atas nama Masjid Indonesia. Dan ada juga punya Jepang juga punya. Insya Allah nanti bisa nanti kami kirim juga ke Antum, Ustaz. Insya Allah. Siap Ustaz, nanti teman-teman semua yang tertarik untuk membantu, lihat aja di layar ya. Kita tuliskan di layar teman-teman semua. Mudah-mudahan yang ada kelebihan rezeki monggo tinggal di support ya. Kita nggak tahu dari amalan yang mana kita akan menjadi wasilah kita masuk ke jannah, teman-teman. Siapa tahu dari sedekah-sedekah antum semuanya membuat banyak saudara-saudara kita di Jepang kemudian bermualaf. Masya Allah, luar biasa nih, jadi pahala jariah yang besar teman-teman semuanya. Aduh, jazakallah khair Ustaz waktunya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di sana gitu ya. Bisa jadi mohon bantuan doanya Ustaz, semoga kita bisa istiqomah, dan mohon doa juga semoga kita dimudahkan Allah SWT dalam dakwah kita, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini dia nih. Ini support yang bisa teman-teman share ke teman-teman yang lainnya untuk kemudian mensupport Bank Istiqlal, Masjid Istiqlal di Osaka. Setidaknya Ustaz Ari sama teman-teman tim semuanya, Pak Asik, Ustaz Asik juga, barakallahu fiik, barakalaikum. Assalamualaikum barik fi kulli amalina wa barak alaina fi Rajab wa Sya'ban. Insyaallah yubarik fi Ramadan aidan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, masya Allah teman-teman semuanya. Itu sebuah inspirasi yang sangat luar biasa. Jika dirasa ini menginspirasi dan bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke rekan-rekan semua, grup WA keluarga segala macam. Monggo silakan di-share dan sebarkan informasi-informasi baik ini, siapa tahu akan menginspirasi kebaikan yang lainnya. Sampai di sini dulu untuk cerita untung. Sampai ketemu lagi di cerita untung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.